Selamat datang di Bola Jimbul. Penasaran dengan update seputar transfer pemain, cuplikan laga, dan skor hasil pertandingan dari tim top Eropa kesayangan kamu? Let's go! Bermain di Emirates Stadium, Arsenal berhasil mengalahkan Paris Saint-Germain dengan skor 2-0 pada Rabu dini hari waktu Indonesia dalam lanjutan Liga Champions Eropa musim ini. Bermain di depan publiknya sendiri, tim Meriam London tampil dominan dan sukses membuka keunggulan di menit 20. Leandro Trossard yang menerima bola di garis tengah, sukses melewati satu pemain sebelum akhirnya ia dengan cerdik berhasil mengirimkan umpan lambung ke belakang garis pertahanan PSG. Kai Havertz yang ada di sana membuat kiper PSG Donnarumma maju untuk mencoba menghalau bola. Sayangnya, bola lebih dulu sampai di kepala Havertz untuk dikonversi menjadi gol. Keunggulan 1-0 Arsenal tak bertahan lama, karena 15 menit berselang publik Emirates kembali bersorak menyambut gol kedua The Gunners yang diawali oleh tendangan bebas Bukayo Saka dari sisi kiri pertahanan PSG. Eksekusi tendangan bebas winger asal Inggris itu mengarah ke tiang dekat di mana di saat yang bersamaan Thomas Partey dan Gabriel Magalhaes berusaha untuk menggapai bola. Dan pergerakan tipuan Partey dan Magalhaes itulah yang membuat Donnarumma terkecoh dan mati langkah hingga bola masuk ke gawangnya. 2-0 Arsenal menutup babak pertama. Di babak kedua, PSG mulai mencoba menyerang dan berhasil menciptakan beberapa peluang. Sayangnya, tidak ada yang berhasil menjadi gol. Sehingga skor 2-0 kemenangan Arsenal bertahan hingga akhir laga. Arsenal pun naik ke posisi 8 klasemen sementara dengan raihan 4 poin. Terbang ke Spanyol, tim raksasa Barcelona akhirnya sukses meraih 3 poin pertamanya di Liga Champions musim ini, usai menggulung wakil asal Swiss, yang baus dengan skor 5-0 pada Rabu dini hari waktu Indonesia. Di babak pertama, Blaugrana langsung unggul cepat di menit 8. Proses gol dimulai ketika kerjasama umpan segitiga antara Ferran Torres, Raphinha, dan Lamine Yamal di sisi kiri pertahanan tim tamu berbuah umpan silang mendatar ke tiang jauh yang sukses disambut Robert Lewandowski untuk menjadi gol. Tak ingin hanya satu gol, Barca pun baru sukses menggandakan keunggulan di menit 34 setelah Raphinha menerima umpan mendatar dari sepak pojok. Pemain asal Brazil itu kemudian meneruskan bola ke Pedri yang langsung melepaskan sepakan keras namun berhasil diblok bek lawan. Sayang, bola liar hasil hadangan bek yang balas itu langsung diterkam oleh Raphinha yang berdiri bebas. Berselang 3 menit, tendangan bebas Pedri di sisi kiri pertahanan tim tamu berhasil mengarah kotak kecil di dalam kotak penalti. Bek Barca Inigo Martinez pun menyambut bola tersebut dengan tandukannya untuk menutup babak pertama dengan skor 3-0. Memasuki paruh kedua, Robert Lewandowski kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit 51. Gol bermula dari sepak pojok Raphinha yang mengarah ke tiang jauh. Kembali, Inigo Martinez berada di posisi yang tepat untuk menyundul bola untuk diteruskan kepada Lewandowski yang tak terkawal. 4-0 Barca memimpin. Sebagai penutup, gol kelima tim Katalan itu lahir di menit 81 melalui own goal dari bek yang balas Mohamed Ali Kamara. Ia gagal mengantisipasi umpan silang Alejandro Balde dengan sempurna hingga masuk ke gawangnya sendiri. Barca pun menang 5-0 dan naik ke posisi 10 klasemen sementara. Di Austria, tuan rumah RB Salzburg justru menelan kekalahan 0-4 atas wakil Prancis, Brest. Gol kemenangan tim tamu dicetak oleh Brest Abdallah Sima di menit 24 dan 70. Madi Camara menit 66. Dan ditutup oleh Matias Pereira di menit 75. Raihan 3 poin kembali didapatkan oleh juara bertahan Bundesliga musim lalu, Bayer Leverkusen, usai mengkandaskan perlawanan AC Milan dengan skor 1-0 pada Rabu dini hari waktu Indonesia. Bermain di depan pendukungnya sendiri,
Bayer Leverkusen baru bisa mencetak gol ketika 6 menit usai turun minum. Proses gol bermula saat Jeremy Frimpong di sisi kanan memberikan umpan kepada Alex Garcia. Gelandang asal Spanyol itu dengan cermat langsung mengirim umpan terobosan ke arah Alejandro Grimaldo, yang melakukan pergerakan tanpa bola ke arah belakang garis pertahanan Milan. Di waktu yang sama, Frimpong juga seketika masuk ke dalam kotak penalti dengan bebas tak terkawal. Dengan cekatan Grimaldo pun melakukan umpan cutback kepada Frimpong yang langsung menembak bola namun berhasil ditepis oleh Maignan. Sayang, bola tepisan kiper asal Prancis itu mengarah tepat ke kaki Victor Boniface yang sukses menceploskan bola dengan mudahnya. Leverkusen pun unggul tipis 1-0 yang bertahan hingga laga berakhir. Dengan hasil ini, tim asal Jerman itu untuk sementara waktu berhasil menduduki posisi ketiga klasemen dengan raihan 6 poin. Sementara Milan tercecer di posisi 29. Bergeser ke Signal Iduna Park, Borussia Dortmund sukses mengamuk dengan mencetak 7 gol berbanding 1 gol dari tamunya, Celtic. Pesta gol kemenangan The Borussian dicetak oleh penalti Emre Can di menit ke-7 yang langsung dibalas oleh Daizen Maeda di menit 9. 2 menit berselang, giliran Karim Adeyemi yang menuliskan namanya di papan skor dengan kemudian melesakkan 2 gol lagi di menit 29 dan 42. Sebelum Adeyemi hat-trick, Serhou Guirassy sempat mencetak gol penalti di menit 40, dan kemudian berhasil mencetak brace-nya di menit 66. Pada akhirnya raksasa Jerman itu menutup laga dengan 7 gol melalui Felix Mecha di menit 79. Dengan kemenangan 7-1 ini Dortmund untuk sementara waktu dipastikan memimpin klasemen dengan raihan 6 poin. Tim Jerman lainnya, Stuttgart, kembali gagal meraih kemenangan usai hanya bermain imbang 1-1 atas tamunya, Sparta Praha. Tuan rumah gagal mempertahankan keunggulan setelah gol dari Enzo Milot di menit ke-8 berhasil disamakan oleh Kan Kairinen di menit 32. Beralih ke Italia, Inter Milan tak menemui hambatan saat disambangi oleh wakil Serbia, Red Star Belgrade dengan meraih kemenangan telak 4 gol tanpa balas pada Rabu dini hari waktu Indonesia. Baru 11 menit laga berjalan, Inter sudah unggul 1-0 berkat tendangan bebas melengkung dari Hakan Calhanoglu. Unggul 1 gol, Inter lantas baru bisa mencetak gol kedua di menit 59. Mehdi Taremi berhasil merebut bola dari kaki pemain lawan di depan kotak penalti. Ia kemudian berhasil mengirimkan umpan kepada Marko Arnautovic yang berdiri bebas di depan gawang. 2-0 Inter memimpin. Tak cukup sampai di situ, di menit 71 Mehdi Taremi kembali berhasil merebut bola untuk kedua kalinya saat tim tamu melakukan build-up. Bola tersebut kemudian diteruskan ke striker sekaligus kapten Inter, Lautaro Martinez, untuk dikonversi menjadi gol ketiga. Sebagai penutup, Mehdi Taremi akhirnya mencatatkan namanya di papan skor usai sukses mengeksekusi hadiah penalti yang diberikan kepada Inter di menit 81. Inter pun menang 4-0 dan menduduki posisi kelima klasemen sementara. Raksasa Premier League, Manchester City, sukses mempermalukan tuan rumah wakil Slovakia, Slovan Bratislava, dengan skor 0-4 pada Rabu dini hari waktu Indonesia. Di awal laga, City sudah unggul cepat di menit ke-11 melalui sepakan keras Ilkay Gundogan yang mendapat bola muntah usai sepakan keras Savinho. 7 menit berselang, City berhasil menggandakan keunggulan mereka setelah kerjasama Phil Foden dan Jeremy Doku di sisi kanan berbuah gol tendangan placing dari Foden. 2-0 City memimpin. Di babak kedua, gelandang muda City, Rico Lewis, dengan cermat berhasil melihat celah untuk mengirimkan umpan terobosan mendatar menuju Erling Haaland yang menempatkan diri di antara dua bek lawan. Ia pun dengan mudah sukses mengelabui kiper Slovan untuk membawa City unggul 3-0 di menit 58. Memasuki pertengahan babak kedua, kerjasama umpan segitiga antara Rico Lewis, Phil Foden,
dan James McAtee berhasil menjadi gol keempat yang dieksekusi oleh McAtee di menit 74. Gol McAtee sekaligus menjadi gol terakhir yang tercipta di laga kali ini. Di Belanda, kemenangan di depan mata tuan rumah PSV Eindhoven buyar setelah Sporting Lisbon berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 di akhir laga melalui gol dari Daniel Braganca untuk membalas gol dari Jerdy Schouten di menit 15. Lanjutan Liga Champions Asia Elite Grup B menyajikan Al Nassr yang sukses mengalahkan wakil Qatar Al Rayyan dengan skor 2-1 pada Selasa dini hari waktu Indonesia. Usai mengalami kebuntuan hampir di sepanjang babak pertama, Sadio Mane berhasil menjadi pembeda dengan mencetak gol melalui sundulan di injury time sebelum jeda. Di babak kedua, giliran Cristiano Ronaldo yang sukses menggandakan keunggulan lewat kaki kirinya di menit 76. Di sisa laga, tim tamu hanya mampu membalas 1 gol melalui Roger Guedes menit 87. Dengan hasil ini, tim asuhan Stefano Pioli itu kini menduduki peringkat ketiga dalam tabel klasemen sementara Grup B. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share channel Bola Jimbul ini, agar terus menyajikan informasi menarik seputar transfer pemain, cuplikan laga, dan skor hasil pertandingan dari tim top Eropa kesayangan kamu. Salam!